Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kunci jawaban buku siswa kelas 3 tema 1 halaman 62 sampai 66. Kelas 3 tema 1 ya. Jadi pembelajaran ini terdiri mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia dan PJOK. Oke. Langsung saja teman-teman, ini dia kunci jawaban halaman 62 dan 63. Ayo menulis. Apa kau masih ingat dengan tugas wawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Ini dia contoh jawabannya. Ini hanya contoh ya, silahkan adik-adik dan teman-teman bikin cerita sendiri sesuai perkembangan dan pertumbuhan teman-teman ya. Oke, ini dia. Cerita tentang perkembangan pada diri sendiri hasil dari tugas mewawancarai orang tua kita. Nama saya, contohnya nama saya Udi atau Udin. Saya lahir di Jakarta. Ketika baru lahir berat badan saya 3 kilogram dan tinggi badan saya 50 cm. Dan sekarang di umur 9 tahun berat badan saya 29 kg dan tinggi badan saya 133 cm. Jadi usia 9 tahun Udin ini sudah 29 kg berat badannya, 133 cm tinggi badannya. Mulai bisa merangkak di usia 10 bulan. Jadi 10 bulan dia sudah mulai merangkak. Bisa berjalan di usia 13 bulan. Dan pada saat usia 13 bulan dia sudah bisa berjalan dengan sendiri dan mulai bisa berbicara di usia 2 tahun. Jadi saat 2 tahun sudah bisa bicara sendiri ya. Sudah lancar bicara-bicara ya, atau cerita, atau panggil mama, bapak, atau mau beli kue, beli opo ya, atau kerupuk ya. Alhamdulillah saya bersyukur tumbuh dan berkembang dengan baik. Itu dia contoh ceritanya. Silahkan teman-teman ceritakan sendiri perkembangan dan pertumbuhannya melalui pertanyaan dari atau jawaban dari orang tua teman-teman ya. Oke, ini hanya contoh ya, jangan silahkan ditiru kata-katanya, tapi usianya atau berat badannya sesuai dengan jawaban dari ibu atau orang tua kalian ya. Oke, bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Saya senang karena saya tumbuh dan berkembang dengan baik. Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan? Ya, jawabannya ini dia, saya merangkak di usia 10 bulan dan bisa berjalan di usia 2 tahun. Jadi jawabannya bisa saja beda ya. Teman-teman mungkin ada yang 9 bulan sudah bisa merangkak, atau bahkan sudah 12 bulan baru bisa merangkak, atau baru 3 tahun baru bisa berjalan, atau baru 1 tahun sudah bisa berjalan. Tergantung perkembangan dan pertumbuhan teman-teman ya. Jawabannya ada di ibu atau bapak kalian ya, atau orang tua wali kalian ya, yang mengasuh adik-adik atau teman-temannya sejak kecil. Oke, silahkan diikuti dulu jawabannya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia. Ayo mencoba. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak berlari dengan teman-temanmu. Ini dia. Lomba berjalan merangkak ya. Halaman 63 ya. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Buatlah garis berbaris di depan garis start. Setelah diberi baba dari guru, merangkaklah mulai start. 4. Siswa paling cepat dari garis start adalah pemenangnya. Jadi siapa yang cepat, dia yang pemenangnya ya. Siapa yang cepat sampai finish. Oke, selain tinggi dan berat badan, setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Oke, ayo mengamati, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, lanjut halaman 65 dan 66. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini. Ini dia. Seorang anak yang ingin mengambil bola di atas lemari. Apakah dia sanggup atau dia bisa tangannya sampai naik di atas lemari untuk menggapai atau mengambil bola tersebut?
kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap apa yang akan kamu lakukan? Jadi jawabannya ini adalah membantu untuk mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Apabila teman-teman tinggi atau membawakan kursi ya, supaya dia bisa sampai. Oke, itu dia alternatif jawabannya. Oke teman-teman, kalau sudah dicatat atau sudah di screenshot, kita akan lanjut halaman 66. Ini dia. Kamu melihat temanmu kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ayo apa? Teman-teman, apa yang akan kalian lakukan kalau melihat teman-teman seperti ini? Kasihan, bawa barang banyak sekali dan berat. Jawabannya adalah membantunya agar dia tidak kesulitan membawa barang bawaannya. Jadi segera bantu teman-temannya, bantu dia ambil barangnya untuk dibawakan ya, agar teman-teman kita tidak kesulitan dan merasa ringan membawa barang tersebut. Oke. Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Ini dia halaman 66. Menari, seorang menari ya. Kau melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Ada yang lari ke kiri dan ada yang ke kanan. Jadi ndak kompak ya. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan pelan. Itu dia jawabannya. Jadi ini dia jawabannya ya, membantunya dengan cara mencontohkan gerakan tari dengan pelan. Oke teman-teman, silahkan dicatat dulu atau di screenshot. Oke, ayo berlatih. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Ini dia alternatif jawabannya. Jika ada orang kesusahan atau kesulitan, kita harus membantunya. Itu dia jawabannya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Jadi simbolnya adalah rantai untuk sila kedua. Sila pertama adalah bintang ya. Sila kedua adalah rantai. Ini dia lambangnya. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak berdiskusi untuk mengamati dan membandingkan persamaan ciri yang dimiliki. Demikianlah jawaban kelas 3 tema 1 halaman 62, 63, 65, dan 66. Pembelajaran 3 tema 1. Sub tema 2 pembelajaran 2. Oke, semoga bermanfaat ya teman-temannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang terlewati silahkan dicatat dulu. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.